Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tri Endarwanti, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Prambanan, Klaten. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas 11 Maret dengan nomor X90230824445. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar bahasa Indonesia dengan cerpen, kita awali dengan doa bersama. Tolong Mbak Diva, Ketua Kelas, memimpin untuk menyiapkan dan berdoa. Doa mulai. Cukup. Selamat Ibu. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Mas Dasta. Mengapa tidak masuk? Mas Dasta karena sakit, kita doakan supaya cepat sembuh, besok bisa bergabung dengan kita. Anak-anak, sekarang pelajaran bahasa Indonesia, Ibu akan menyampaikan tentang teks cerita pendek. Nah, sebelum Ibu melanjutkan tentang cerita pendek, bahwa kemarin kita sudah belajar tentang pengertian cerpen dan ciri-ciri cerpen. Mungkin ada yang ingat tentang pengertian cerpen? Siapa? Ya, coba Mas Chandra. Apa pengertian cerpen? Cerpen adalah kisah yang diceritakan dengan pendek atau singkat, tidak lebih dari 10.000 kata. Ya, bagus. Kemudian, siapa yang ingat tentang ciri-ciri cerpen? Ya, coba Mbak Diva. Diceritakan dengan pendek atau singkat. Kedua, tidak lebih dari 10.000 kata. Kita perlu imajinasi. Mungkin ada yang ingat lagi? Ya, coba Mbak Roten. Karakternya terbatas, fokus pada inti cerita, memusatkan pada satu tokoh, satu kejadian dan satu permasalahan. Ya, berarti anak-anak masih ingat tentang pengertian cerpen dan ciri-ciri cerpen. Diberi tepuk tangan. Ya, berarti Anda sudah ingat. Sekarang kita lanjutkan belajar tentang teks cerita pendek, atau ini nanti Ibu menyampaikan dalam kompetensi dasar mengidentifikasi unsur membangun karya sastra dalam bentuk cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem-based learning atau disingkat dengan PBL, atau pembelajaran berbasis masalah atau disingkat dengan PBM. Siswa dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam bentuk cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan tepat. Berikutnya, unsur membangun cerita pendek itu ada dua. Satu, unsur intrinsik, dan yang kedua unsur ekstrinsik. Berikutnya, pengertian unsur intrinsik, unsur membangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan
maka unsur intrinsik adalah komponen-komponen bangunan tersebut. Unsur intrinsik ada berapa? Ada 7. Unsur intrinsik di dalam cerita: 1. Tema, 2. Tokoh dan penokohan, 3. Alur, 4. Latar, 5. Sudut pandang, dan 6. Gaya bahasa. Terakhir 7A. Kita bahas satu persatu. Pengertian tema. Tema dalam cerpen adalah ide pokok atau gagasan dasar yang melatar belakangi suatu cerita. Jadi ide atau gagasan merupakan latar belakang cerita. Tokoh dan penokohan, pengertiannya pengarang menggunakan atau menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang ketiga, alur atau plot. Sama, Anda menjumpai alur sama dengan plot. Apa pengertian alur atau plot? Rangkaian kronologis peristiwa. Dalam cerpen, alur dibedakan menjadi 3. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dan alur campuran itu gabungan dari alur maju dan alur mundur. Kemudian latar merupakan gambaran situasi mengenai peristiwa yang terjadi di dalam cerita mengenai waktu, tempat, dan suasana. Waktu di mana? Waktu bisa di sekolah, bisa di kelas, bisa di kantin, bisa di jalan, bisa di rumah. Itu merupakan tempat. Sedangkan waktu bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa waktu yang lalu atau yang kemudian masa sudut pandang. Sudut pandang dalam cerita adalah pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Jadi penulis itu terlibat di dalam cerita. Pada umumnya menggunakan orang pertama. Orang pertama itu siapa? Saya, aku, atau kami, atau kita. Sedangkan sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga itu siapa? Orang yang dibicarakan atau orang yang diceritakan. Menggunakan kata ganti apa? Dia, kemudian mereka, dia, bisa mereka, dan bisa nama diri. Itu masuk sudut pandang orang ketiga. Berikutnya, gaya bahasa dalam cerita untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Itu masuk gaya bahasa. Sedangkan yang ketujuh, amanat, adalah pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Disampaikan terhadap siapa? Terhadap pembaca. Itu masuk amanat. Berikutnya, lanjut, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik, unsur yang berasal dari luar bacaan atau di luar cerita. Berikutnya, unsur ekstrinsik
Dalam unsur ekstrinsik tadi menceritakan pengarang di luar cerita. 1. Latar belakang masyarakat, 2. Latar belakang pengarang, dan 3. Nilai yang terkandung dalam cerpen. Itu masuk dalam unsur ekstrinsik. Latar belakang masyarakat, yang termasuk dalam latar masyarakat adalah ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Lanjut, latar belakang penulis yang termasuk dalam riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Lanjut, nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nilai yang terkandung di dalam cerpen adalah merupakan unsur ekstrinsik dalam nilai agama, nilai sosial, dan yang lainnya. Kemudian itu tadi masuk dalam unsur membangun cerita pendek. Ada 2 unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kemudian ini nanti Anda membentuk kelompok, ya. Anda bentuk kelompok bahwa nanti Anda mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam LKPD. Coba sebelum Ibu memutar video tentang cerita pendek, coba Anda membentuk kelompok dulu. Kelompok 1, Anda baca dulu tadi kelompoknya, masih ingat? Masih? Kelompok 1 sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Ya, segera membentuk kelompok. Meja dirapatkan. Ya, tempat kursi sudah dirapatkan. Kami juga mulai video cerita pendek yang berjudul Menggapai Mimpi. Coba semuanya memperhatikan. Karya Nasa Aulia dibacakan oleh saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa, seorang gadis kecil hidupnya dengan kemiskinan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras selama setahun dan mencari kebutuhan hidup keluarga mereka. Sang gadis kecil ini bertekad mengubah kehidupan sulit. Dia mempunyai mimpi untuk mengubah kehidupan sekarang menjadi lebih baik lagi. Sang gadis memulainya dengan giat belajar mulai dari SD. Saat di sekolah, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Si gadis ini pun jarang bermain, melainkan ia mengisi waktu luangnya dengan terus belajar. Dia berusaha menghadap menemui orang tuanya dan meraih mimpi yang buruk. Sampai akhirnya pun, saat dia lulus SMA, dia meraih beasiswa dengan nilai yang baik. Sedikit lagi mimpi yang menginginkannya tercapai. Semua kerja keras yang telah ia lakukan tidak lupa dengan perjuangan yang benar. Bahkan saat dia sudah menggapainya, dia tidak semua syukur dengan apa yang dia lakukan. Menurutnya terkejut sang gadis dapat membahagiakan kedua anaknya. Kerja keras yang kita lakukan akan memberi hasil. Tidak akan ada yang namanya kerja keras yang sia-sia. Menyaksikan atau memperhatikan video yang berjudul Menggapai Mimpi. Sebelum Anda berdiskusi tentang kartu pos dalam surga, supaya kita lebih semangat, coba kita ice breaking dulu. Berdiri,
di tempatnya masing-masing. Coba Mbak Diva memimpin untuk S3K. Tepuk semangat ya. Atau di sini, ya Mbak Diva memimpin di sini. Oke, tepuk semangat. Lainnya semangat ya. Tepuk semangat. Dimulai sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, kembali terima kasih Mbak Diva yang S3K. Kemudian tadi Anda sudah menyimak video menggapai mimpi, bahwa dalam video tersebut ada unsur-unsur intrinsik yang di dalam video tersebut, yang bervideo yang berjudul menggapai mimpi. Nah, dilihat dalam unsur intrinsik yang pertama, tema dalam video tersebut temanya adalah perjuangan meraih mimpi. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan, siapa tokohnya? Gadis itu tokohnya. Sedangkan wataknya atau penokohannya, ya kan? Semangat meraih mimpi. Hanya semangat meraih mimpi saja? Ya. Apalagi? Tidak sombong. Nah, itu masuk dalam tokoh dan penokohan dalam video tersebut. Kemudian masuk dalam latar. Latar apa yang ada di dalam video tersebut? Latar tempat. Waktu ada tidak? Ada. Tempatnya di mana? Di desa. Waktunya kapan? Ketika di SD. Sedangkan sudut pandang orang keberapa? Orang ketiga. Menggunakan kata ganti? Kata ganti apa? Iya atau di? Kemudian apa amanat dalam cerpen menggapai mimpi tadi? Amanatnya apa? Pesannya apa? Iya, benar, betul. Berarti Anda sudah bisa menentukan unsur intrinsik di dalam video tersebut. Beri tepuk tangan. Dan sekarang kita lanjutkan Anda berdiskusi. Ini nanti ada LKPD. Anda menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen yang berjudul Kartu Pos dari Surga. Coba kelompok 1 ke depan. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Kelompok 5. Anak-anak, Anda sudah menerima LKPD, itu nanti Anda tulis nama kelompok dan Anda kerjakan. Nanti ditulis di sini unsur-unsur intrinsik dalam cerpen yang berjudul apa? Pos dari Surga. Coba Anda mulai diskusi. Ya lebih cepat. Kalau unsur intrinsik ada 7 bagi, ada 5 kelompok, 2 ada ya.
Tokohnya siapa saja, bisa ditulis tokoh, kemudian karakternya, nah itu sih. Waktu untuk diskusi sudah cukup. Sekarang kita presentasi. Mungkin dari kelompok berapa yang mau presentasi duluan? 2. Ya, silakan kelompok 2 ke depan untuk presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Lukman Gunanta dari kelompok 2. Saya Naisila Suryanto. Saya Nabila Diva Maharani. Saya Prita Suryani. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu intrinsik. Yang pertama, tema kerinduan seorang anak kepada ibunya. Kedua, tokoh beningnya Mama Bisari Ita. Penokohan beningnya baik, polos, suka berkhayal, cerdas. 2. Mama baik, penyayang dan kreatif. 3. Pak Marwan penyayang, pembohong. 4. Bisari baik, penyayang. 7. Guru baik. 1. Alur campuran, sudut pandang orang ketiga dan orang kesatu. Amanat, jangan membohongi anak kecil. Mungkin dari kelompok lain menanggapi? Ada yang menanggapi? Ya, dari kelompok berapa? Tema kita Dari kelompok berapa? 4. Kelompok 4 mau menanggapi kelompok 2. Silakan Mas. Tema seorang anak yang dibohongi oleh ayahnya. Jadi tema dari kelompok 2 dan kelompok 4 ada perbedaannya. Jadi itu juga bisa. Kemudian kelompok lainnya ada yang mau menanggapi lagi? Ya, kelompok berapa? Kelompok 3. Yang ada tanggapi? Apa Mas? Penokohan. Dalam penokohan. Silakan. Benihnya kreatif, Marwan baik, Pak Pos toko kata bahan, Bisari toko kata bahan, Mama baik, penyayang. Iya, jadi memberi masukan tambahan dalam tokoh. Masuk tokoh tambahan. Ya. Sekian dari saya dari kelompok 2. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian kelompok berapa yang mau presentasi? Ada? Oh ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novenda Maria Devi dari kelompok 1 yang beranggotakan Rati, April, Amel, Edi, dan Angger. Di sini saya akan mempresentasikan unsur intrinsik dari cerpen Kartu Pos dari Surga. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema kerinduan dan kekeluargaan. Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh, beningnya Ita, Guru, Bisari, Marwan, Mama, Ayah Ren, dan Pak Pos. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu penokohan, beningnya baik dan polos, Ren baik hati, Ayah beningnya baik dan Ita baik. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu alur. Alur dari cerpen tersebut campuran. Yang selanjutnya ada latar yang terdiri dari waktu, pagi ke malam, tempat, rumah Marwan dan kantor. Suasananya sedih. Sudut pandang orang ketiga dan amanat, jangan membohongi anak kecil. Mungkin dari kelompok lain mau menanggapi? Ada yang menanggapi? Iya. Kelompok berapa? Kelompok
ada perbedaan tentang kerinduan tentang mama. Ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Tidak ada. Bagus. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, anak-anak sudah bisa mempresentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 tadi sudah berhasil atau bisa mengidentifikasi unsur intrinsik dalam cerpen kartu pos dari surga. Jadi semuanya sudah bisa menganalisis dan sudah bagus, juga sudah bisa menentukan unsur atau mengidentifikasi unsur intrinsik. Coba sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak Anda sudah bisa menyampaikan hasil diskusi kalian. Nah, dari cerita tersebut atau kartu pos dalam surga itu bisa kita simpulkan, itu ada tema, ada latar, ada alur, kemudian ada sudut pandang dan amanah. Ya. Pertama tadi masuk dalam tema. Tema dalam kartu pos tadi apa temanya? Kerinduan dalam keluarga atau kerinduan seorang ibu. Itu ada tadi ada beberapa dari pendapat kelompok tersebut. Nah, itu tadi masuk dalam unsur intrinsik dalam kartu pos. Nah, mulai apa tadi? Tema, kemudian latar, kemudian alur, kemudian sudut pandang, tokoh dan penokohan, dan amanah. Satunya apa? Gaya bahasa. Nah, anak sudah bisa mengidentifikasi dengan baik. Maka dari itu untuk minggu depan kita belajar tentang menyimpulkan hasil diskusi dari beberapa kelompok tersebut. Coba hasil diskusi atau LKPD-nya dibawa ke depan. Yuk, ketuanya membawa ke depan atau ketua kelompok masing-masing. Ya, dia ketua kelas ke depan. Ini hasil identifikasi dari beberapa kelompok. Itu saya serahkan kepada ketua kelas. Besok bisa ditempel, ya, bisa ditempel di majalah dinding atau di dinding kelas. Ya, ini jadi kalau saya serahkan besok bisa ditempel. Anak-anak dalam belajar hari ini sudah kira cukup. Mungkin saya ulang lagi untuk minggu depannya kita belajar menyimpulkan hasil dari diskusi. Mungkin dalam belajar tadi ada yang kesulitan? Menyenangkan tidak? Alhamdulillah dalam belajar tadi menyenangkan, dan ada Ibu mohon ada lebih giat lagi dalam belajarnya supaya apa yang Anda cita-citakan bisa tercapai. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Siapa? Berdoa menunjukkan nama dan pekerjaan masing-masing. Doa mulai. Doa cukup. Saya akhiri. Terima kasih, dan jika ada tutur kata
ibu yang tidak berkenan dan didik anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.